Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Purnomo, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dengan nomor NPM 2016 4350 2049. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi dari tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Inventory pada PT Harmoni Indonesia Media berbasis Java. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Baihaqi M.Com selaku dosen pembimbing materi dan juga Ibu Juhana Realita Alfi MPD selaku dosen pembimbing teknik. Selanjutnya, kita masuk ke aplikasi. Sebelum membuka aplikasinya, kita perlu mengaktifkan modul Apache dan MySQL di Sampipi. Selanjutnya, langsung saja kita buka aplikasinya. Ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi Inventory di Harmoni Indonesia. Saya akan coba isikan. Di sini saya pakai admin, password admin juga. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Inventory PT Harmoni Indonesia Media. Di sini terdapat beberapa menu seperti menu user, master data, proses, dan laporan. Di menu user sendiri ada logout yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi ini. Lalu untuk menu master data ada di sini ada data bagian gudang, data supplier, data karyawan, dan data barang. Lalu untuk menu proses ada proses pemesanan, proses barang masuk, proses permintaan, dan proses barang keluar. Untuk menu laporan sendiri, di sini ada laporan data bagian gudang, laporan data supplier, laporan data karyawan, laporan data barang, laporan proses pemesanan, laporan proses barang masuk, laporan proses permintaan, dan laporan proses barang keluar. Yang pertama, saya akan tunjukkan tampilan dari form data bagian gudang. Berikut adalah tampilannya. Di sini ada tabel data yang pernah diinput sebelumnya. Lalu untuk menambahkan, misalkan ID bagian gudang, kita masukkan namanya, nomor telepon, alamat, lalu klik tombol simpan untuk menambahkan. Nah, data berhasil disimpan. Ini data sudah masuk atas nama Rini dengan kode dengan ID bagian gudang BG006. Lalu, bagaimana untuk merubah? Pertama, kita klik data yang akan kita rubah. Misalkan saya di sini akan menambahkan nama panjangnya atau merubah nomornya. Lalu kita klik tombol ubah untuk menyimpan perubahan. Nah, di sini data yang tadi kita rubah sudah terupdate menjadi Rini Simarmata dan nomor teleponnya. Lalu bagaimana untuk menghapus? Menghapus, langkah pertama sama, kita klik data yang akan kita hapus, lalu klik tombol hapus. Di sini akan muncul apakah Anda yakin ingin menghapus data? Yes, data berhasil dihapus. Bagian gudang atas nama Rini sudah terhapus. Lalu klik tombol keluar untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah data supplier. Seperti ini tampilan untuk form data supplier. Di sini tabel data yang sudah masuk. Lalu untuk menambahkan, di sini masukkan nama, nomor telepon, alamat,
lalu klik simpan untuk menambahkan data. Nah, ini datanya udah masuk atas nama PT Cempaka Mas dengan ID supplier S006. Untuk merubah sama seperti sebelumnya, kita klik data yang akan kita rubah. Lalu saya akan coba rubah untuk nama PT-nya dan nomor teleponnya, atau kita rubah alamatnya menjadi Jakarta Barat. Klik tombol ubah untuk merubah. Nah, di sini datanya sudah terupdate menjadi PT Cempaka Jaya dengan alamat Jalan Haji Mawar nomor 27 Jakarta Barat. Lalu untuk menghapus sama seperti sebelumnya, hapus. Apakah ini menghapus data? Yes, maka akan hilang. Klik keluar untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah form data karyawan. Seperti ini tampilannya untuk form data karyawan. Sama, di sini ada tabel data yang sudah diinput. Lalu kita akan coba tambahkan untuk karyawan. Nomor telepon, alamat, klik simpan untuk menambahkan data. Nah, di sini karyawan atas nama Lutfi sudah masuk dengan ID karyawan K007. Untuk merubah sama seperti form sebelumnya, Lutfi, kita klik. Misalkan saya akan menambahkan namanya. Nah, kita merubah nomor HP-nya atau alamatnya kita rubah, dan juga alamatnya. Klik ubah. Nah, di sini menjadi Lutfi Setiawan. Untuk menghapus, kita coba hapus data. Misalkan ini kita akan hapus. Klik tombol hapus. Oke. Keluar untuk kembali ke menu utama. Lalu selanjutnya di sini ada form data barang. Nah, seperti ini tampilan dari data barang. Kita coba tambahkan untuk data barang ini. Misalkan saya akan menambahkan dengan kode barang BP001, yaitu printer Epson, tipenya dan jumlahnya. Di sini saya akan kasih. Nah, simpan untuk menambahkan data. Nah, di sini data sudah masuk. Untuk merubah sama angkanya seperti sebelumnya. Di sini kita klik datanya. Misalkan kita akan merubah untuk tipenya atau jumlahnya, kita bisa rubah juga 4. Lalu klik ubah. Nah, di sini sudah terupdate menjadi LaserJet 3100, jumlahnya ada 4. Untuk menghapus, kita klik data yang akan kita hapus, klik tombol hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Yes. Oke, maka data akan terhapus. Keluar untuk kembali ke menu utama. Lalu di menu proses ada proses pemesanan. Berikut adalah tampilan dari form proses pemesanan. Di sini saya akan coba tambahkan. Pilih tanggal. Pilih ID bagian gudang. Pilih barang. Di sini kita bisa memilih melalui dengan mengklik data yang ada di tabel ini. Kita
juga dapat memilih melalui kotak pencarian yang ada di sini berdasarkan kode barang. Misalkan saya akan memasukkan kode BL002 ini, saya akan coba cari. Nah, maka di sini akan muncul BL002 dengan merek barang laptop MSI dan jumlahnya 10. Kita masukkan jumlah yang akan kita pesan kepada supplier. Misalkan saya akan masukkan 4 dan klik tombol simpan untuk menambahkan data pemesanan. Lalu untuk merubah, kita bisa klik datanya. Misalkan kita akan rubah jumlah pemesanan, klik ubah, maka di sini akan menjadi 6. Lalu untuk menghapus, kita klik data yang akan kita hapus dan klik tombol hapus. Yes. Nah, maka data akan hilang. Keluar untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah proses barang masuk. Berikut adalah tampilan dari proses barang masuk. Saya akan menambahkan datanya di sini. Kita masukkan kode barang masuk. Tanggal barang masuk, ID supplier, nomor pemesanan, sama seperti sebelumnya. Kita dapat memilih melalui data yang ada di tabel ini atau menggunakan kotak pencarian. Misalkan saya di sini akan mencoba langsung memasukkan data dari tabel ini, yaitu dengan cara mengklik. Nah, di sini otomatis sudah terdapat rincian sesuai dengan data pemesanan. Stok awal di gudang itu 19 dan sekarang totalnya menjadi 24. Lalu klik simpan. Stok barang bertambah. Oke. Data berhasil disimpan. Nah, di sini data yang baru kita tambahkan. Lalu untuk merubah, misalkan kita akan merubah nomor pemesanan. Misalkan kita cari. Nah, di sini klik ubah, bisa disimpan. Nah, untuk menghapus, klik data yang akan kita hapus, lalu hapus. Keluar untuk kembali ke menu utama. Lalu selanjutnya adalah proses permintaan. Berikut adalah tampilan dari proses permintaan. Di sini saya akan tambahkan atur tanggal, pilih ID karyawan. Misalkan saya akan mencari karyawan atas nama Aska, berarti saya harus memasukkan ID karyawan untuk dicari. Maka di sini akan muncul dengan nama Aska dengan ID karyawan K004. Lalu kode barang, jumlah yang diminta, lalu klik simpan. Di sini Aska meminta laptop ROG dengan jumlah 2 buah. Lalu untuk merubah, kita klik datanya. Lalu misalkan kita akan merubah jenis barangnya menjadi laptop MSI. Lalu kita klik ubah. Maka di sini akan berubah menjadi laptop MSI. Klik data, lalu hapus. Untuk menghapusnya, keluar untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah proses barang keluar. Berikut adalah tampilan dari proses barang keluar. Saya akan coba tambahkan datanya.
tanggal, sesuaikan. Nah, di bagian gudang pilih nomor permintaan, atau kita bisa cari di sini ada berdasarkan nomor permintaan. Kita masukkan di sini, masuk rinciannya. Stok di dalam gudang ada 10 dan sisanya adalah 8. Klik simpan untuk menambahkan. Stok barang telah berkurang. Oke. Data berhasil disimpan. Lalu untuk merubah, kita bisa rubah melalui, misalkan kita akan merubah data bagian gudangnya di sini menjadi Kevin Jasman, kita ubah. Nah, di sini menjadi Kevin Jasman. Klik untuk menghapus datanya. Keluar untuk kembali ke menu utama. Lalu untuk laporan, di sini paling pertama adalah laporan data bagian gudang. Seperti ini tampilan form laporan data bagian gudang. Kita coba cetak. Berikut adalah tampilan layout dari laporan data bagian gudang. Klik batal untuk kembali ke menu utama. Yang kedua adalah laporan data supplier. Seperti ini merupakan data-data yang diinput dari form data supplier. Kita coba cetak. Nah, berikut adalah tampilan output atau layout dari laporan data supplier. Klik batal untuk keluar ke menu utama. Lalu di sini laporan data karyawan. Seperti ini. Kita cetak. Nah, berikut adalah output atau layout dari data karyawan. Klik batal untuk kembali ke menu utama. Lalu selanjutnya adalah laporan data barang. Berikut adalah tampilan dari laporan data barang. Kita coba cetak. Berikut adalah layout dari laporan data bagian gudang. Klik batal untuk keluar ke menu utama. Lalu laporan proses pemesanan. Kita cetak. Nah, berikut adalah layout dari laporan data pemesanan. Klik batal untuk kembali ke menu utama. Lalu selanjutnya adalah laporan proses barang masuk. Berikut adalah tampilan form laporan proses barang masuk. Kita coba cetak. Seperti ini tampilan atau layout dari laporan data barang masuk. Selanjutnya adalah proses permintaan. Nah, berikut adalah tampilan dari form laporan proses permintaan. Kita coba cetak. Nah, berikut adalah layout dari laporan data permintaan. Klik batal untuk keluar ke menu utama. Selanjutnya adalah laporan proses barang keluar. Berikut tampilan dari form laporan proses barang keluar. Kita coba cetak. Berikut adalah tampilan layout atau output dari laporan barang keluar. Klik batal untuk kembali ke menu utama. Lalu terakhir adalah menu user. Di sini ada logout yang digunakan untuk keluar dari aplikasi ini. Kita klik tombol logout, maka dia akan kembali ke menu login. Sekian presentasi tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Inventory pada PT Harmoni Indonesia Media berbasis Java. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.